Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan apakah kalau kita bercerai, istri atau suami kita masih hidup, ini cerai hidup ya, bukan cerai mati, salah satu pihak boleh kawin lagi, boleh menikah lagi. Kalau menurut Alkitab itu tidak boleh. Saya akan bacakan ya dari Markus 10 ayat ayat 11. Markus 10 ayat 11. Saya bacakan. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Ia hidup dalam perzinahan dengan istrinya itu, terhadap istrinya. Ayat 12, dan jika si istri yang menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi Bapak Ibu, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, bukannya nabi, bukannya siapa-siapa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dan mengajarkan tentang kawin cerai. Ya. Kalau kita cerai mati, baru boleh kawin lagi. Tapi kalau salah satu pihak hidup dan kita cerai dalam keadaan hidup, kalau kita sampai kawin lagi, berarti kita berzina. Itu dosa. Bukan Alkitab saja yang mengatakan zina itu dosa. Tapi undang-undang perkawinan juga mengatakan bahwa perkawinan kalau dinodai dengan perzinahan itu adalah suatu alasan yang sangat kuat untuk terjadinya perceraian. Karena itu Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus waspada. Harus berpegang pada firman. Tuhan bilang apa yang dipersatukan manusia jangan diceraikan manusia. Apa yang dipersatukan Tuhan? Maksud saya, jangan diceraikan manusia. Kalau Tuhan sudah mempersatukan sebagai suami istri, jangan kita coba-coba memisahkan apa yang Tuhan persatukan di dalam perkawinan itu. Karena perkawinan itu sangat sakral, sangat suci di hadapan Tuhan. Kenapa suci? Karena perkawinan itu melambangkan hubungan Tuhan dengan manusia. Hubungan Tuhan dengan manusia. Tuhan dilambangkan sebagai mempelai pria, kita manusia sebagai mempelai wanita. Itu sebabnya ada perumpamaan 10 gadis, yang bijaksana dan yang tidak bijaksana dan yang bodoh. Ya. Terus di kitab Wahyu juga ada perumpamaan Tuhan mengundang sahabat-sahabatnya untuk pesta pernikahan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Ini menggambarkan suatu perkawinan kudus. Karena itu iblis tidak suka dan iblis selalu ingin menceraikan manusia. Ingin menceraikan perkawinan. Nah, setelah bercerai, kalau dia kawin lagi, berarti dia berzina. Ini dosa Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang melakukan. Kenapa tidak boleh? Karena ini melanggar perintah Tuhan. Karena yang bicara ini Tuhan. Lalu kata Tuhan kepada mereka itu dalam Markus 10 ayat 11 dan 12. Jadi tidak diizinkan perkawinan secara kalau salah satu pihak cerai hidup. Kalau cerai mati boleh. Ya. Jadi ini yang harus kita pegang dalam kita
menjadi anak Tuhan dan menjalankan firman Tuhan, banyak jerat-jerat yang dipasang iblis. Mungkin waktu cerai kita susah ya, tapi kalau kita kawin lagi, mungkin kita jadi lebih susah. Belum tentu kita lebih happy. Ya, saya sebagai praktek dalam kepengacaraan, saya sering kali melihat kalau klien-klien saya yang sudah cerai, waktu saya tanya, kenapa nggak mau kawin lagi, Bu? Saya nggak mau deh, katanya. Kalau kawin lagi, saya yang pacaran aja selama pacaran udah 5 tahun, ada yang pacaran 10 tahun, ada yang 3 tahun. Begitu kawin, cerai juga, katanya. Itu yang saya sudah tahu sifatnya, yang sudah saya pelajari, saya udah ngerti. Begitu kawin berubah, cintanya berubah. Apalagi kalau saya kawin lagi. Sama juga saya lolos dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, katanya. Mereka bilang begitu. Ada benarnya Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak izinkan, pasti bisa jadi masalah baru untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi taatin firman Tuhan, imanin janji-janji Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Pasti Tuhan buka dan berikan jalan keluar yang terbaik. Karena jalan Tuhan bukan jalanku. Pasti indah pada akhirnya. Ingat, cintai Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran. Maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana sebanyak mungkin teman-teman, supaya ini bermanfaat dan berguna dan bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.